Akhirnya ada satu petani yang datang, dikasih taunya lah, ternyata madu rakiting ini lebahnya dipancing pakai gula tebu biasa. Jadi kan berarti kandungan di madu rakiting sudah ada gula ini tambahan kan. Nah kalau di madu clover tidak, saya bilang. Dan kadar gulanya, kadar airnya pun sangat sedikit, cuma 17%. Beda sama madu rakiting yang kadar airnya itu sekitar 21 atau 22%. Sebentar, saya tadi belum fokus. Maksudnya kakak membuat penelitian antara menggunakan madu clover dengan madu ranggiting. Itu dari mana? Madu kampung dari Raya. Oke. Itu apa yang kakak temukan? Kan nggak aku rekomendasi karena aku nggak tahu. Kayak awalnya aku rekomendasi konsumsilah ini madu ranggiting 4 sendok karena pikiranku kan madu ranggiting kan kurang. Kepada berapa pasien? 4. 4 madu ranggiting, 4 clover. Nah, tapi kan yang 4 ini kan nggak semua berhasil kan gitu, karena pasti 1 atau 2 diantaranya yang berhasil. Nah kebetulan di antara 4 di sini, 4 di rakiting ini, semua yang konsumsi madu rakiting naik gula darah dengan porsi yang sama. Penyelesaiannya ini sama gitu loh. Pola hidup harus sama, tidurnya harus jam 8, pudingnya harus seperti ini. Yang madu clover nggak naik gula darah, tapi nggak turun juga terlalu drastis gitu kayak kita makan obat gula gitu ya. Jadi ada berapa bulan itu aku teliti, 3 bulan kalau nggak salah, akhirnya pada komplain nggak mungkin sama-sama madunya belum kejelasin sejauh itu kandungan madu clover apa. Akhirnya ada satu petani yang datang, dikasih taunya lah, ternyata madu rakiting ini lebahnya dipancing pakai gula tebu biasa. Jadi kan berarti kandungan di madu rakiting sudah ada gula ini tambahan kan. Nah kalau di madu clover tidak, saya bilang. Dan kadar gulanya, kadar airnya pun sangat sedikit, cuma 17%. Beda sama madu rakiting yang kadar airnya itu sekitar 21 atau 22%. Jadi makanya perbedaannya 4 sendok di sini karena terlalu cair. Sama di madu clover 2 sendok aja aku suruh konsumsi. Dan rutin sampai sekarang pasien itu hanya mengkonsumsi madu clover. Gula darahnya biasanya 550, pernah turun 450. Turunnya nggak cepat, lambat tapi stagnan. Lambat turun tapi stagnan, nggak naik ya. Sampai sekarang dia memang kena stroke. Itu kan sudah indikasi yang lain kan gitu. Kena stroke dia datang ke puskes lagi, dibilangnya, "Sus, aku beli madu clover lagi." Lah kenapa? Tapi bukan gulaku yang sakit sekarang. Terus apa? Bukan, hipertensi bu, kena stroke. Nah, jadi kan aku edukasi dia kan masih si clover kan gitu. Ternyata sampai sekarang masih konsumsi madu clover. Dan gula darahnya itu di 143 kalau nggak salah. Bagus. Iya memang, di situ stoknya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah hipertensi dia. Tapi hipertensinya kan bukan dari madunya. Nah, karena apa? Satu, dia kerja terlalu keras, ke ladang, hujan-hujanan, terus suka. Berarti sekarang fokusnya adalah menangani stroke-nya ya? Nah, jadi artinya kan tertangani ternyata.